Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan guru, dan juga yang lain. Selamat bertemu kembali di channel saya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi, ini ada berita terbaru ini, terutama untuk peserta tes CPNS dan P3K, bahwa ada berita terbaru tentang cara lapor peserta tes CPNS dan P3K yang positif COVID-19. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Silakan Bapak Ibu ikuti terus video ini sampai selesai sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui bagaimana cara melaporkan seandainya Bapak Ibu terkena positif COVID-19. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk tekan like dan subscribe. Silakan tekan dulu like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya kutip dari portal jogja.com, bahwa di sini ada berita terbaru tentang cara lapor peserta tes CPNS dan P3K yang positif COVID-19, ditulis oleh Bagus Kurniawan tanggal 24 Agustus. Nah, Bapak Ibu, khususnya yang peserta tes CPNS dan P3K, seandainya Bapak Ibu positif COVID-19, bagaimana cara melaporkannya? Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini, saya bacakan ini. Bahwa menurut sumber berita ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB selaku Satgas COVID-19 telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BKN terkait pelaksanaan tes CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, pelamar CPNS dan P3K 2021 sebentar lagi akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD yang harus menaati pelaksanaan tes sesuai protokol kesehatan prokes pencegahan COVID-19. Adapun jadwal tes SKD akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Informasi ini harus disimak oleh pelamar CPNS dan P3K 2021 agar tidak salah informasi. Nah, BNPB selaku Satgas COVID-19 memberikan rekomendasi salah satu syarat ikut tes SKD pelamar CPNS dan P3K 2021 wajib melakukan swab tes PCR atau rapid test antigen. Nah, atas rekomendasi dari BNPB, BKN selanjutnya merilis syarat agar peserta bisa ikut tes CPNS dan P3K 2021. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2021 bahwa yang pertama melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif. Nah, ini wajib sebelum mengikuti seleksi CSN tahun 2021. Jadi silakan Bapak Ibu, ini waktunya diperhatikan. Kalau mau tes rapid test PCR, kurun waktunya maksimal 2 kali 24 jam. Atau kalau mau rapid test antigen, kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian yang kedua atau B, menggunakan double masker. Artinya di sini masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. Jangan sampai lupa Bapak Ibu, dipersiapkan. Kemudian yang ketiga atau C, jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang keempat atau D, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan E, ruang tempat pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 maksimal diisi 30% dari kapasitas normal. Kemudian yang F,
khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, selain itu, peserta juga wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu mencetaknya terlalu dini sehingga waktunya melebihi 14 hari atau pada H-1 lupa untuk mencetaknya. Jadi perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Kemudian formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan pada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat datang untuk melakukan tes, nanti Bapak Ibu akan diberi PIN registrasi. Kemudian jika syarat tes PCR atau antigen tersebut peserta terkonfirmasi positif COVID-19, berikut ini yang harus dilakukan peserta tes CPNS. Jadi seandainya nih Bapak Ibu kok terkonfirmasi, nah ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Dikutip dari Instagram @cpns Indonesia, berikut alurnya. Nah ini perhatikan alurnya. Terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang isolasi. Nah ini apabila ada peserta yang sedang melaksanakan isolasi. Yang pertama, wajib melapor ke instansi yang dilamar. Jadi wajib melapor ke instansi yang dilamar. Di mana Bapak Ibu melamar? Kemudian nanti alurnya instansi yang Bapak Ibu lamar tadi, kemudian nanti bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga, surat panitia seleksi instansi memuat permohonan agar peserta bisa dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat. Jadi ini diatur apakah mengikutinya di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat. Kemudian BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak isolasi atau sudah selesai isolasi. Yang pertama, alurnya adalah wajib melapor ke panitia seleksi instansi tersebut. Kemudian, panitia seleksi instansi melaporkan kepada tim pelaksana CAT BKN. Yang ketiga, panitia seleksi memuat berita acara peserta terkonfirmasi positif COVID-19. Yang keempat, peserta dapat mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi nanti jadwalnya ditetapkan tersendiri. Nah, begitu Bapak Ibu, cara melaporkan jika peserta tes CPNS dan P3K terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu peserta tes CPNS dan P3K yang positif COVID-19. Jadi, bagaimana cara melaporkannya seandainya ini menimpa Bapak Ibu. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.